Daud Yordan memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa dan ciri khas gaya bertarung yang kuat yang menjadi kunci kesuksesannya meraih gelar juara dunia di kelas bulu, featherweight, kelas ringan, lightweight, hingga kelas ringan super, super lightweight. Berikut adalah analisis strategi dan gaya bertarung Daud Yordan yang membuatnya sukses di berbagai kelas. 1. Gaya bertarung dasar, agresif, dominan, dan puncher. Daud Yordan dikenal memiliki gaya bertarung utama sebagai orthodox atau tangan kiri di depan dengan ciri khas. Agresif dan menekan, aggressive fighter. Gaya bertarung Daud Yordan sebagai aggressive fighter adalah inisiatif menyerang. Daud Yordan jarang bermain pasif atau bertahan. Ia hampir selalu mengambil inisiatif untuk maju ke depan dan memulai pertarungan dengan serangkaian serangan. Ia bertujuan untuk mengambil alih kendali tempo pertarungan sejak ronde pertama. Volume pukulan tinggi. Gaya ini mengharuskannya melancarkan pukulan bertubi-tubi ke lawan. Ia mencari peluang untuk melepaskan kombinasi hook dan uppercut dengan cepat. Tujuannya adalah membuat lawan sibuk bertahan, kehabisan nafas, dan akhirnya terbuka untuk pukulan KO yang mematikan. Tekanan konstan. Daud terus-menerus memaksa lawan mundur atau terpojok ke tali ring. Tekanan ini berfungsi untuk membatasi ruang gerak lawan dan mencegah mereka mengatur ritme serangan mereka sendiri. Dalam kelas yang lebih berat, tekanan ini menjadi krusial untuk menguji daya tahan dan mental lawan. Kombinasi kekuatan dan tekanan yang membuat gaya agresifnya efektif adalah bahwa ia bukan hanya sekedar penyerang tanpa arah. Pukulannya membawa kekuatan atau power yang nyata, seperti yang terlihat pada banyak kemenangan KO-nya. Tekanan yang ia berikan diperkuat oleh potensi knockout di setiap serangannya. Kontras taktis. Meskipun gaya dasarnya adalah agresif, seiring karirnya menanjak, Daud Yordan menunjukkan kedewasaan taktis dengan tidak selalu membombardir lawan. Ia mampu menyesuaikan diri, misalnya dengan memanfaatkan pertarungan jarak dekat atau mencari celah ketika melawan counter boxer, membuktikan bahwa ia bisa bermain lebih cerdas meski tetap mempertahankan mindset menyerang. Gaya bertarung agresif ini sangat cocok dengan mentalitasnya yang pantang menyerah dan didorong oleh hasrat untuk mencari penyelesaian cepat melalui KO. Strategi kunci Daud Yordan di berbagai kelas. Daud Yordan telah menjadi juara dunia IBO di dua kelas berbeda, kelas bulu 57,1 kg dan kelas ringan 61,2 kg, serta meraih gelar di kelas ringan super 63,5 kg. Perpindahan kelas ini menuntut perubahan fokus strategis yang signifikan. 1. Di kelas bulu, fokus utama, kecepatan, dan volume pukulan. Di kelas yang lebih ringan, di mana setiap petinju sangat mengandalkan kecepatan, strategi Daud adalah kecepatan sebagai senjata. Memaksimalkan kecepatan tangan dan kaki yang ia miliki di kelas ini. Agresi utamanya ditujukan untuk mengejutkan lawan dan tidak memberi waktu bagi lawan untuk bereaksi. Volume pukulan tinggi. Menciptakan rentetan serangan yang intens dan volume pukulan yang tinggi untuk memenangkan ronde secara meyakinkan, menang angka, atau memaksa wasit menghentikan pertandingan, TKO atau KO. Teknik penggunaan jarak. Meskipun agresif, ia harus lebih hati-hati dalam keluar masuk jarak, menggunakan footwork untuk mendekat dengan cepat, menyerang dengan kombinasi, dan segera keluar dari jangkauan balasan lawan. Contoh keberhasilan, kemenangan KO atas Lorenzo Villanueva pada 2012 untuk merebut gelar dunia IBO kelas bulu. Di kelas ringan dan ringan super, fokus utama, kekuatan jarak dekat, tekanan fisik, dan variasi taktik. Saat Daud Yordan naik kelas, dia berhadapan dengan lawan yang secara alami memiliki jangkauan dan kekuatan fisik yang lebih besar. Strateginya harus diubah. A. Adaptasi kekuatan. Meningkatkan body mass dan power. Latihan fisik difokuskan untuk membawa kekuatan KO yang ia miliki di kelas bulu ke kelas yang lebih berat. Pukulan-pukulan tidak harus cepat, tetapi harus lebih bertenaga atau keras. Senjata jarak dekat. Memaksimalkan pukulan yang mengandalkan torsi tubuh penuh, seperti hook dan uppercut,
terutama saat bertarung di jarak dekat atau infighting, atau ketika lawan terpojok. B. Variasi taktik dan kedewasaan. Menghadapi counter boxer, ini adalah penyesuaian terbesar. Daud belajar untuk tidak selalu membombardir lawan sejak awal. Saat melawan tipe petinju yang menunggu, seperti counter boxer, strateginya berubah menjadi feinting atau gerakan tipuan untuk memancing lawan bereaksi. Memilih momen yang tepat untuk melancarkan serangan, alih-alih menyerang membabi buta. Dia menunjukkan bahwa ia memiliki stok gaya bertarung yang berbeda. Tekanan fisik jangka panjang. Melancarkan pukulan ke badan untuk meruntuhkan stamina dan ketahanan fisik lawan yang lebih besar secara bertahap. Pukulan ke badan memastikan lawan melemah di ronde-ronde akhir. Contoh keberhasilan, kemenangan angka atas Daniel Eduardo Brizuela pada 2013 untuk merebut gelar dunia IBO kelas ringan, dan kemenangan KO-nya di kelas ringan super seperti melawan Pavel Malikov di Rusia, yang menunjukkan kekuatan pukulan di kelas yang lebih tinggi. Intinya, perjuangan Daud Yordan adalah transisi dari petinju yang mengandalkan kecepatan agresif menjadi petinju agresif yang cerdas, yang tahu kapan harus menekan habis-habisan dan kapan harus bersabar menunggu celah. Aspek mental. Mentalitas juara yang dibentuk sejak kecil. Mentalitas Daud Yordan yang dijuluki Cino, berarti Tionghoa atau Cina dalam bahasa asalnya, oleh pelatih Kubanya, dikenal sangat kuat dan menjadi kunci suksesnya di panggung internasional. 1. Tekad mengubah nasib atau motivasi internal. Seperti yang telah dibahas, motivasi utamanya adalah mengangkat perekonomian keluarga dari kondisi petani karet sederhana di Ketapang, Kalimantan Barat. Tekad ini membentuk dorongan internal yang lebih besar daripada sekedar meraih sabuk. Saat bertarung, Daud membawa semangat representasi keluarga dan daerah asalnya. 2. Kedewasaan di atas ring atau ring IQ. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Daud mengembangkan kecerdasan bertarung yang matang. Ia menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Ia dikenal tidak mudah terpancing emosi, bahkan ketika diprovokasi atau bertanding di kandang lawan yang sangat berisik, misalnya saat melawan Pavel Malikov di Rusia. Ketenangan ini penting untuk menerapkan strategi yang sudah disiapkan. Adaptasi cepat. Mampu mengubah strategi di tengah pertarungan, atau plan B atau C, jika taktik awal tidak berjalan. Ini terlihat jelas saat ia menghadapi counter boxer yang gaya bertarungnya seringkali sulit ditebak. Ketangguhan saat kalah, atau mentalitas bangkit. Daud Yordan sempat mengalami kekalahan penting dalam karirnya, misalnya kekalahan melawan Chris John, Celestino Caballero, dan Simpiwe Vetieka. Namun ia selalu menunjukkan kemampuan untuk bangkit kembali dan merebut gelar di kelas atau badan tinju yang berbeda. Ini mencerminkan mentalitas pejuang sejati yang melihat kekalahan sebagai pelajaran, bukan akhir. Aspek pelatihan. Disiplin latihan yang konsisten, adaptasi, dan referensi global. Proses pelatihan Daud Yordan selalu fokus pada peningkatan kualitas pukulan dan penyesuaian strategi yang seringkali melibatkan pelatih dan sparring partner kelas dunia. 1. Disiplin latihan yang konsisten. Fisik prima. Daud mempertahankan jadwal latihan yang sangat ketat, bahkan saat sedang tidak ada jadwal pertarungan. Ia fokus pada penguatan otot-otot utama, tangan, kaki, perut, serta latihan kardio intensif seperti berlari jarak jauh 10 km. Latihan sempurna. Ia selalu menjalankan program latihan dari pelatihnya, Craig Christian, dan Edin Diaz, secara maksimal baik itu sesi sparring, mitts atau shadow boxing. Kualitas sparring partner. Untuk mempersiapkan diri menghadapi petinju internasional, Daud secara rutin berlatih dengan sparring partner dari luar negeri, seperti dari Australia dan Filipina. Meniru gaya lawan. Sparring partner dipilih yang memiliki gaya bertarung atau postur tubuh mirip dengan lawan yang akan dihadapinya. Ini sangat membantu Daud beradaptasi dengan ritme dan jangkauan lawan sebelum pertarungan sesungguhnya. Analisis dan referensi gaya bertarung. Daud Yordan menunjukkan pendekatan ilmiah dalam tinju, mempelajari gaya petinju legenda. Referensi utama. Daud menjadikan Julio Cesar Chavez dan Miguel Angel Cotto sebagai idola dan referensi. Chavez dikenal dengan tekanan tanpa henti dan body shot yang brutal,
sementara Cotto dikenal dengan pukulan keras dan teknik yang bersih. Oscar De La Hoya. Ia juga secara khusus mempelajari teknik dan style dari Oscar De La Hoya untuk memperkaya variasi pola bertarungnya. Analisis video dan penerapan teknik dari para legenda ini membantunya meningkatkan variasi pukulan dan membuat serangannya menjadi tidak monoton. Kombinasi antara mentalitas baja yang pantang menyerah, dibentuk oleh latar belakang masa kecil, dengan disiplin pelatihan kelas dunia yang adaptif dan cerdas, adalah formula yang memungkinkan Daud Yordan terus eksis dan meraih kejayaan di panggung tinju global hingga di usianya yang matang.